Oke, jadi pada umumnya perusahaan yang diakuisisi, yaitu perusahaan target atau perusahaan B ini, tidak akan merubah manajemennya gitu, karena pentingannya beda gitu. Dalam artian mereka bukan bukan apa ya, bukan mau mengefisienkan ini ya, akuisisi kan relatif bukan mau mengefisienkan struktural perusahaannya gitu, yang banyak gini bukan mau dirampingkan di cut gini gitu, tapi hanya mengambil kepemilikan. Jadi intinya jawabannya manajemennya tetap ya, bukan bukan dari perusahaan yang mengakuisisi. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Cynthia. Kak, aku mau tanya, sebenarnya cuma konfirmasi aja sih. Kalau merger tuh yang A plus B jadinya C ya, Kak. Kayak kalau misalnya kayak Gojek sama Tokopedia gitu kan jadi GoTo, terus yang BSI tadi kan juga namanya awalnya beda-beda terus jadi BSI semua gitu. Kalau tadi bahas namanya Kak Saki tadi itu loh, Kak. Oke, oke. Oke, oke. Gitu. Ya, jadi Oke, thank you, eh, Kak. thank you Cynthia. Jadi balik lagi ya sebenarnya ya. Aku juga nggak bisa ini sih, nggak bisa kayak menyalahkan. Karena memang sebenarnya nggak ada yang salah gitu dalam artian definisi balik lagi ke definisi merger, akuisisi, konsolidasi itu bergantung teks mana yang dipakai gitu loh. Mungkin kalau aku juga baca buku yang ini ya, baca buku yang kita pakai ini sejauh ini em, aku lihat sih tetap ini ya apa relatif seperti ini sih anunya apa namanya definisinya masing-masing itu akuisisi, merger dan konsolidasi gitu. Cuman mungkin saranku sih kembali ke teman-teman mau memahaminya gimana itu pertama selama teman-teman punya sumber definisi yang teman-teman pakai gitu paham nggak? Jadi kayak misalnya oh kalau dari yang saya baca Pak dari peraturan yang kita pakai gitu di Indonesia sekarang ini berkembang nih Pak peraturannya untuk definisi merger akuisisi dan konsolidasi itu seperti ini gitu sih. Jadi misalnya kayak tadi ya contoh Goto itu kan merger jadi baru ya eh, C gitu ya Gojek Tokopedia gabung jadi C gitu ya. Memang istilah istilah merger itu bisa bisa diartikan seperti itu dengan nama baru atau juga eh, apa namanya itu juga bisa didefinisikan sebagai konsolidasi gitu. Bergantung pada balik lagi bergantung pada mau pakai definisi yang mana berdasarkan teks yang mana kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya? Aman ya? Oke, siap, siap. Oke, terima kasih. Kemudian Dewa, Dewa Anggar. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Hmm. Izin bertanya, Kak, mengenai akuisisi dan pembelian itu apakah tuh sama ya, Kak? Kalau tadi kan Pak Parwan bilang kalau akuisisi itu pasti kayak apa ya, berubah nama brandnya tadi. Nah, kalau misalnya membeli, kayak misalnya Twitter itu kan Elon Musk kan sekarang lagi kayak apa, membeli Twitter itu sama atau beda ya? Terima Eh, kasih. boleh diulang nggak ya? Aku agak lost di tengah jadi gimana gimana? Intinya tuh akuisisi sama membeli suatu barang tuh sama, membeli suatu perusahaan tuh sama atau beda ya? Sama atau beda kayak Ya kayaknya nih, kayak kan Pak Marwan tadi mention bahwa kalau akuisisi itu brandnya tuh nama brandnya berubah. hmm, Kalau membeli kita tahu sendiri kayak Elon Musk nih itu membeli Twitter tapi Twitternya nggak berubah gitu sih. I see. Oke, baik baik. Mungkin ini sebenarnya ini ya kita awal-awal ini memang banyak apa namanya bertanya terkait dengan sebenarnya penggunaan istilah gitu ya. Oke, jadi mungkin aku juga nambah ini ya, nambah nambah pandangan ke teman-teman juga bahwa sistem merger akuisisi itu banyak banget bentuknya, benar-benar banyak banget bentuknya. Misalnya atau reorganisasi perusahaan, atau reorganisasi struktur perusahaan. Aku lupa sih, coba sebentar aku cek.
Ada organisasi tipe A, tipe B, tipe C gitu. Belum ketemu sih. Oke, nanti aku coba susulkan deh. Aku nanti mana ya? Kalau aku sempat buat materi nanti aku coba taruh di PPT gitu ya untuk view aja. Jadi case-nya Elon Musk ya mengakuisisi eh, Twitter gitu. Twitter. Ini kan sebenarnya kan itu si Elon Musk itu kan sebagai individu nggak sih? Aku nggak ngerti juga lebih dalam apakah dia itu menukarkan apa namanya stoknya, stok Tesla-nya dengan stok Twitter gitu. Karena merger, akuisisi dan konsolidasi itu juga ini apa namanya pertukarannya tuh nggak hanya kas gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya gini, em, ada investor A atau PS sih biasanya di pengendali saham ya, PSP pengendali PS. PSA dan PSB, pengendali saham A dan pengendali saham B. Saham B. Nah, pengendali saham A ini punya perusahaan A, pengendali saham B ini punya saham B gitu ya. Terus kemudian ini itu ada aset perusahaan A, kemudian ada aset perusahaan B. Ketika misalnya di let's say katakanlah di akuisisi ya. Kita case-nya let's say katakanlah di akuisisi. Nah, ini PSA misalnya katanya si Elon Musk ya. Terus ini sih Twitternya. Nah, Elon tuh dia bisa ngambil perusahaan A gitu ya. Terus ini sebentar. Harus dari saham A, kemudian ini nanti jadi perusahaan di situ. Masing-masing. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang dibayarkan ke apa namanya ke pemilik saham Twitter sebelumnya itu tuh bisa dalam bentuk kas atau bisa dalam bentuk stok gitu sebenarnya teman-teman. Jadi kalau bayangannya kita kan mungkin awal gitu ya, berpikir bahwa oke nih misalnya Elon beli suatu saham Twitter gitu ya, kemudian pemilik sebelumnya itu dikasih kas semua gitu ya, dikasih cash semua gitu. Juga. Jadi bisa aja sebenarnya dia nukerin sahamnya dia di tempat lain untuk punya stok di Twitter gitu. Jadi yang punya stok di Twitter sebelumnya itu diambil sama Elon, ditukar sama sahamnya dia yang di Tesla gitu. Jadi kayak misalnya ada rasio nanti 3:1 gitu. Artinya ketika pemilik saham di Twitter itu mau, 3 saham Twitternya itu akan ditukar dengan 1 saham Tesla. Jadi ya balik lagi bergantung ke apa namanya perjanjiannya gimana ya terkait dengan Twitter. Untuk akuisisinya tetap ya tetap bisa ini bisa perusahaannya tetap ini kan masing-masing A punya aset sendiri, B punya aset sendiri, cuman kepemilikannya aja yang berbeda. Jadi yang PSB-nya ini nggak punya apa namanya aset di B lagi, tapi mungkin dia punya aset yang si A ini punya di tempat lain ya, misalnya yang Tesla tadi ya, dia punya Tesla di sini, terus PSB-nya punya di Tesla kayak gitu. Bisa dipahami nggak ya Dewa? Bisa. Oke.
Oke, thank you. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh ya, mumpung inget sih. Jadi untuk chapter ini sebenarnya teman-teman bisa agak relatif santai sih. Karena sejauh yang aku ingat juga, merger dan akuisisi itu jarang banget ya dosen-dosen gitu ya eh, mengeluarkan soal hitung-hitungan di merger dan akuisisi. Paling juga konsep aja gitu. Dan konsep tadi juga Prof. Marwan bilang nggak ada definisi baku juga gitu. Nah, balik lagi jadi nanti ke teman-teman pakai argumen yang mana, pakai pakai dasar yang mana gitu. Mungkin yang biasanya dibahas di soal gitu ya. Kalau kemarin kan aku kebetulan sama uh, Pak Wayan, MK1 tuh aku dapet Pak Bowo dan Bu lupa, aku lupa ya, Pak Bowo deh, sama satunya siapa ya? Gubernur, Gubernur ini ya, kalau nggak salah ya, Gubernur ini gitu. Kemudian MK2 aku Pak Wayan dan Prof. Agus Hartono. Nah, apalagi ya yang aku ingat terutama di Pak Wayan dan Prof. Agus itu biasanya itu pertanyaannya kualitatif banget kayak gitu. Jadi kayak yang ditanya itu biasanya terkait dengan merger dan akuisisi itu adalah definisi ya, apa definisi definisi dulu deh, definisi merger, apa yang kamu ketahui tentang merger, apa yang kamu ketahui tentang akuisisi, apa yang kamu ketahui tentang konsolidasi gitu ya. Kemudian nanti perbedaannya gitu ya, perbedaannya. Kemudian ini yang paling sering juga adalah keuntungan atau risiko yang didapatkan ketika perusahaan itu melakukan merger dan akuisisi. Jadi plus minusnya, plus minusnya. Ya paling seputar itu sih teman-teman. Nah untuk menjawab kayak gini biasanya bagus banget kalau teman-teman kasih contoh. Ya aku bisa bilang 70-80% lah kalaupun mau keluar soal yang keluar seperti ini kayak gitu. Ya emang aku juga sengaja nggak nyiapin materi sih supaya teman-teman nggak overwhelmed chapter yang sebenarnya nggak terlalu sulit juga teman-teman pelajari. Nah jadi untuk chapter ini kita coba ini aja sih mungkin eh, memahami pelan-pelan kira-kira apa aja sih yang sebenarnya jadi atau apa aja sih yang sebenarnya bisa kita ketahui terkait dengan merger dan akuisisi di luar daripada apa yang sudah sebenarnya kita dapatkan di kelas tadi ya gitu karena tadi di kelas memang kita penting banget untuk memahami fundamentalnya merger itu seperti apa ada merger apa vertikal ada merger horizontal gitu ya kemudian ada konglomerasi ada juga di tagline itu yang misalnya bertahap kayak gitu atau misalnya ada istilah holdings seperti itu. Nanti kita coba bahasnya dari buku ya, dari buku yang uh, jadi referensi. Aku nggak tahu ya teman-teman udah punya belum ya buku yang kedua.